Selamat datang kembali di Bahas Anime, tempat di mana kita bongkar teori tergila dan rahasia terdalam dunia One Piece. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang kekuatan misterius Imu yang dikenal sebagai Domi Reversi, sebuah kemampuan yang bisa membalikkan jiwa dan kehendak seseorang. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa korban pertamanya? Dan dari mana sebenarnya kekuatan ini berasal? Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapa yang paling mungkin jadi korban pertama Domi Reversi? Banyak fans menduga bahwa kekuatan ini diam-diam sudah digunakan, bahkan sebelum diperlihatkan secara eksplisit di manga. Salah satu kandidat paling kuat adalah Sabo. Setelah dia menyelinap ke Marie-Geoise dan menyaksikan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahkan membuatnya gemetar, Sabo sempat menghilang dan hanya meninggalkan pesan samar. Beberapa teori menyebut bahwa saat itulah Imu mulai menguji kekuatan Domi Reversi padanya. Dan jika benar, maka kita harus bersiap, karena Sabo mungkin sudah tidak sepenuhnya menjadi dirinya lagi. Tapi ada kandidat lain yang tidak kalah mengejutkan, Boa Hancock. Boa memiliki buah Mero Mero no Mi, dan dia adalah salah satu wanita paling berbahaya di dunia. Tapi lebih dari itu, dia punya sejarah panjang dengan pemerintah dunia, khususnya sebagai mantan budak Tenri Ubito. Apakah mungkin Imu memiliki dendam atau rencana khusus untuk Hancock dan sudah lama mengincarnya sebagai target eksperimen awal Domi Reversi? Lalu, ada satu kemungkinan yang benar-benar mengerikan, Gorosei itu sendiri. Bagaimana jika kelima orang tertinggi di pemerintahan itu bukan sekadar bawahan Imu, tapi sebenarnya adalah korban Domi Reversi pertama? Bukan karena kesetiaan, tapi karena kehendak mereka telah dibalik total oleh Imu ratusan tahun yang lalu. Hal ini akan menjelaskan kenapa mereka begitu tunduk tanpa pertanyaan dan rela melakukan apapun demi Imu. Nah, sekarang kita bahas hal yang lebih dalam. Dari mana sebenarnya kekuatan ini berasal? Kalau kita bicara soal Void Century, satu hal yang pasti, zaman itu adalah masa keemasan teknologi dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia sekarang. Senjata kuno, kerajaan besar, dan kehancuran misterius semuanya berakar dari sana. Beberapa fans percaya bahwa Domi Reversi bukan berasal dari buah iblis, melainkan teknologi spiritual atau mental yang dikembangkan oleh kerajaan kuno. Ada petunjuk menarik soal hal ini di Poneglyph. Kita tahu bahwa Poneglyph diciptakan oleh klan Kozuki, tapi isi dari teks-teks itu menyimpan sejarah yang pemerintah dunia sembunyikan dengan sangat ketat. Mungkin saja salah satu alasan kenapa Poneglyph sangat dijaga adalah karena di dalamnya terdapat informasi tentang Domi Reversi, atau bahkan cara untuk melawannya. Teori lain menyebutkan bahwa Domi Reversi berasal dari semacam energi spiritual kuno, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kemurnian kehendak. Inilah alasan kenapa hanya Imu yang bisa menggunakannya. Dia bukan hanya pemilik teknik, tapi mungkin juga ciptaan langsung dari peradaban Void Century, atau bahkan makhluk abadi dari zaman itu yang masih hidup hingga sekarang. Jika benar begitu, maka Domi Reversi bisa menjadi ancaman utama di akhir cerita One Piece. Luffy mungkin punya kekuatan Dewa Matahari Nika, tapi melawan kekuatan yang bisa membalikan kesadaran, itu tantangan yang jauh lebih besar dari sekadar pertarungan fisik. Yang lebih seram lagi, bagaimana jika anggota topi jerami sendiri ada yang akan jadi korban selanjutnya? Bayangkan kalau Zoro atau Sanji tiba-tiba berbalik menyerang Luffy karena jiwanya telah diubah. Atau Nami, yang punya hubungan emosional kuat dengan kru, digunakan sebagai senjata psikologis oleh Imu. Inilah kekuatan yang tidak bisa ditinju atau ditendang, kekuatan untuk menghancurkan dari dalam. Apakah Joy Boy dulu gagal karena tidak bisa melawan kekuatan seperti ini? Dan apakah Luffy sekarang sedang berjalan menuju nasib yang sama? Domi Reversi mungkin bukan hanya teknik, tapi simbol dari kehendak yang diputarbalikkan oleh kekuasaan. Simbol dari bagaimana sejarah bisa dihapus, kebenaran dibelokkan, dan kehendak manusia dijadikan senjata. Jadi, apakah Luffy siap menghadapi perang spiritual terbesar dalam sejarah One Piece? Apa menurutmu korban pertamanya benar-benar Sabo? Atau justru orang yang kita anggap sebagai sekutu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan teori tergila lainnya. Karena kita akan terus bahas misteri terdalam dunia One Piece, hanya di Bahas Anime.